Tuhan kita mau masuk dalam ibadah, kita mau beribadah kepada Tuhan, menaikkan setiap pujian syukur kita, penyembahan kita hanya kepada Tuhan. Biarlah fokus kita tertuju hanya kepada Tuhan pada malam hari ini. Kita mau tinggikan Dia, kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan kita pada malam hari ini. Untuk itu sebelum kita mulaikan ibadah kita pada saat ini, saya ajak kita satu di dalam doa, kita berdoa. Oleh karena anugerah-Mu lah Tuhan, keberadaan kami hingga pada malam hari ini tidak pernah lepas dari campur tangan dan pertolongan Tuhan. Setiap apapun yang kami lalui dalam hidup kami, kalau kami boleh ada hingga malam hari ini, kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sungguh baik dan teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Malam hari ini kami umat-umat-Mu ya Bapa, bersama dengan hamba-hamba-Mu, kami berkumpul di tempat ini satu maksud dan tujuan, bahkan kerinduan kami. Kami sepakat datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, bersyukur buat setiap anugerah dan pertolongan Tuhan yang sudah kami nikmati dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami. Untuk itu Tuhan Yesus, biarlah Engkau menguasai ibadah kami pada malam hari ini, dari awal, pertengahan hingga pada tamatnya. Biarlah boleh jadi sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah lewat setiap ibadah kami pada malam hari ini, lewat setiap pujian penyembahan kami, boleh menyenangkan akan hati-Mu Bapa. Di waktu yang indah, di waktu yang tepat bagi kami untuk bersekutu memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, umat-umat yang masih dalam perjalanan, tibakan mereka di tempat ini dengan penuh selamat, sehingga kami boleh berkumpul bersama bersukacita, menikmati kemurahan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami percaya ketika kami masuk di dalam altar-Mu Tuhan, di tempat kudus-Mu, Engkau menguduskan kami, Engkau menyucikan kami, bahkan melayakkan kehidupan kami. Kami mau menikmati Engkau malam hari ini, dan biarlah Tuhan sendiri menikmati setiap pujian dan penyembahan yang akan kami naikkan malam hari ini. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan di tempat ini, jadilah kehendak-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami buka dan tabiskan ibadah ucapan syukur pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari kita mulai masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita tutup mata jasmani kita, kita mau pandang Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan bahwa betapa baiknya Tuhan sudah berbuat dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Apapun musik hidup yang sudah ada saya lalui, kasih setianya, kebaikannya tidak pernah meninggalkan kehidupan kita sekalian. Mari kita mau sama-sama bersyukur kepada Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
ingat akan kebaikan-Mu Tuhan. Kami selalu ingat akan kasih-Mu Bapa. Kami hidup karena kasih-Mu Tuhan. Kami menikmati setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Apapun musim hidup kami Tuhan, malam hari ini kami katakan Tuhan Engkau baik. Terkasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan di atas segala-galanya. Haleluya Yesus, haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus, yes Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus. Kau yang ditinggikan Tuhan, ditinggikan di atas setiap pujian kami. Dari lubuk hati kami, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari saja kita semua bangkit berdiri, katakan, oh terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Tinggikan Tuhan di atas pujian. Amin. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Katakan dari dalam lubuk hatimu, dari dalam lubuk hatiku, kami sujud. Amin. Berterima kasih dari lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan di atas segala-galanya.
Kami mau bersorak lagi lebih bagi namamu Tuhan. Kami siap memuji dan memuliakan namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap bersuka cita memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Kita tinggal berdiri. Mari kita terus mau memuji Tuhan. Amin. Mau bersyukur kepada Tuhan. Haleluya.
kita malam hari ini. Apalagi yang berulang tahun. Haleluya. Puji Tuhan. Saat ini saya beri ruang kesaksian secara khusus bagi yang berulang tahun hari ini. Saya persilakan kepada Ibu Gembala. Puji Tuhan, Shalom. Hari ini sukacitanya berbeda, amin. Karena kebaikan Tuhan di setiap hari Tuhan itu baik. Tapi hari ini spesial, saya mengucap syukur secara pribadi bersama dengan keluarga Pastori bahwa hari ini boleh jumpa dengan hari kelahiran 27 tahun dalam kasih sayang Tuhan. Semua hanya karena kemurahan Tuhan, amin Bapak Ibu. Dan menyaksikan cinta dan kemurahan Tuhan, Tuhan itu sangat baik. Kalau mengingat kasih sayang Tuhan, sulit dilukiskan dengan kata-kata. Amat terlebih di setiap detik, di setiap hembusan nafas, setiap tarikan nafas, bagi saya itu mujizat. Tidak perlu menunggu yang besar, tapi saat kita masih bernafas, wow, itu mujizat Tuhan. Dan saya bersyukur sangat kepada Tuhan. Selama 27 tahun Tuhan sudah jaga, Tuhan sudah pelihara, Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah sertai sampai dengan hari ini. Semua hanya karena kemurahan Tuhan. Dan saya tahu ada banyak musim yang Tuhan izinkan dilalui. Ada musim yang tidak mudah, ada musim yang berat. Tetapi akhirnya saya menyadari, di setiap jalan, di setiap musim itu tidak pernah dilewati sendirian. Tuhan selalu ada di sana. Dan hari ini saya sangat bersyukur dan bersukacita bahwa saya ada hari ini bukan karena kuat dan gagah, tapi semua hanya karena Tuhan. Karena topangan dan dukungan dari yang paling tampak di ujung sana, Bapak Gembala, berdamping hidup yang Tuhan berikan bersama dengan anak yang terbaik, sangat mendukung, sangat menopang, dan semua dukungan support doa dari jemaat itu sangat berarti bagi saya secara pribadi. Bapak Ibu, kalau saya mau bersaksi, rasanya umur 27 tahun itu terlalu muda untuk memegang sebuah tanggung jawab yang bagi saya cukup besar. Tetapi saya tahu tidak ada yang kebetulan dengan Tuhan. Semuanya Tuhan persiapkan. Di waktunya Tuhan, di caranya Tuhan. Kalau umur ini boleh ada dengan tanggung jawab yang Tuhan berikan, saya imani Tuhan pasti beri kemampuan. Dan saya tahu tidak luput dari doa dan support dari jemaat Tuhan yang selalu mendukung kami, mendoakan kami. Dan dari tempat ini juga saya mau menyampaikan mungkin di hari-hari yang kemarin, di usia yang boleh dibilang muda, dalam kami melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab bagi jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan, mungkin ada banyak kekurangan, ada banyak kelemahan, ada banyak kelalaian. Kami manusia biasa Bapak Ibu, tutur kata kami sering keliru, perbuatan kami kadang-kala tidak kami sadari, ada yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Ibu Saudara, dan masih banyak kurangnya. Saya minta maaf dan tidak menghentikan langkah untuk belajar. Saya percaya di sini semua Bapak Ibu Saudara adalah penopang kami, akan terus belajar bersama, bertumbuh bersama dengan jemaat Cornerstone, biar makin hari makin baik, makin hari kita makin maju melayani Tuhan di Bungku ini. Karena saya sadar di usia yang tidak panjang ini, biar kita mau kerjakan sesuatu untuk Tuhan. Dan hari ini juga saya sangat bersukacita dan bersyukur, melengkapi kebahagiaan sukacita saya, ada orang tua yang sudah jauh-jauh datang. Sudah jauh-jauh datang. Ada mama dari Taweli, ada mama dari Paliki. Biasanya kami yang selalu pulang. Kalau dulu waktu pas jam 12, wah selalu ada langsung bertemu. Tapi sekarang kalau mau pulang ke Palu, ke Parigi, hanya dengan urusan-urusan yang mendesak baru bisa pulang. Kadang-kala rindu juga sama orang tua.
Tapi kami melayani Tuhan dan memang ada hal yang harus dikorbankan. Dan hari ini ada mama dari Parigi, dari Taweli. Saya tahu kami keluarga ada hari ini karena doa orang tua. Yang selalu mendukung kami dalam doa. Bukan karena kami yang kuat, tapi karena ada orang-orang hebat di belakang kami yang selalu menopang dalam doa. Jadi orang tua kami, mama dari Taweli dan mama dari Parigi dan semua yang boleh hadir dari PAUD, semua karena topangan doa, bukan karena kuat hebat kami. Kalau ditanya apa permintaan di umur 20 tahun, tadi malam ada yang ketok pintu jam 12, ternyata orang pastori kasih donat, puji Tuhan. Jadi waktu motif lilin, saya cuma berdoa satu sama Tuhan. Tuhan tidak minta anak kembar, boleh bonus kalau Tuhan masih kasih. Tapi yang pertama saya minta Tuhan tambah hikmat dan pengurapan. Saya cuma minta itu. Jadi landasan melayani Tuhan, biar ada roh kebijaksanaan, ada hikmat, ada urapan dalam memimpin. Setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan selalu berjalan dalam pengurapan Allah. Makin tajam dengan Tuhan, makin dalam dengan Tuhan. Jadi hamba Tuhan yang berintegritas. Apa yang kami ucapkan, apa yang kami sampaikan, biar relevan dengan apa yang Bapak Ibu Saudara lihat setiap hari. Bantu kami dalam doa, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Saya secara pribadi, biar kami terus kuat melayani Tuhan, terus setia melayani Tuhan. Di usia yang Tuhan berikan, entah sampai umur berapa, tapi selagi kami masih bernafas, tidak akan mundur melayani Tuhan. Sekali melayani Tuhan, selamanya melayani Tuhan. Tidak ada yang bisa tumbangkan hati kami untuk melayani Tuhan. Bahwa sekali Tuhan panggil, selamanya Tuhan pasti pelihara. Puji Tuhan, terima kasih banyak buat semua Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir, sudah datang, bahkan banyak yang sudah berkorban memberikan segala sesuatu yang kami tidak sebutkan. Tuhan yang balas berkat melimpah. Dan di akhir kesaksian, kami mau mempersembahkan pujian kepada Tuhan. Untuk itu mengundang Bapak Gembala, Lova, Mama dari Parigi, Mama dari Taweli, boleh sama-sama kita memuji Tuhan. Ponakan juga dari Palu.
lalui, semua kita boleh lalui hanya karena pertolongan Tuhan. Amin. Tidak ada yang dapat kita banggakan dalam hidup ini. Oleh sebab itu, mari kita siapkan kehidupan kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan malam hari ini yang akan lebih menguatkan saya dan saudara, meneguhkan iman percaya kita. Kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Setiap musim hidup kita tidak pernah kita lalui tanpa campur tangan Tuhan. Bila terus kita ingat akan pertolongan Tuhan, akan kebaikan Tuhan, bahwa pengorbanannya itu cukup bagi saya dan saudara. Ketika dia Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang begitu mengasihi, makasih Tuhan. Akan selalu
sudah saudara lewati detik ini. Kasih yang tidak pernah berubah Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus. Anugerah-Mu begitu besar bagi kami semua, Bapak. Tak dapat diukur kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kalau kami malam hari ini boleh ada dalam ibadah syukuran, ya Tuhan, di mana anugerah-Mu yang begitu besar bagi anak kami pada hari ini genap usia 27 tahun. Itulah sebabnya kami terkumpul lagi, Tuhan, beribadah, bersyukur buat semua yang Tuhan berikan bagi kami semua, khususnya bagi anak kami. Terima kasih Bapa di sorga. Dan tiba saatnya kami akan diisi lagi dengan kebenaran firman-Mu. Mari Bapa, jadikan kami tanah hati yang subur. Jangan biarkan firman-Mu diambil oleh iblis, tapi biarlah firman-Mu akan tertanam di setiap hati kami, dan kami semua akan menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Ampuni kami, kuduskan kami semua. Urapi hamba-Mu menyampaikan firman-Mu, dan semua kami yang ada, Tuhan, urapi kami. Biarlah urapan daripada-Mu menjadi bagian kami semua. Kami bersyukur, sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan
Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Satu anugerah yang begitu besar pada malam hari ini, kita bisa berkumpul lagi bersama-sama. Salam sejahtera bagi kita semua. Kasih Tuhan yang luar biasa kita boleh nikmati bersama-sama. Dan secara khusus anak kami yang berhari ulang tahun, itulah sebabnya kami boleh ada. Beberapa minggu yang lalu anak kami itu yang mama datang ulang tahun. Saya minta mama berdoa supaya mama bisa datang. Karena minggu depan lagi mau ke bagian Morowali antar pemuda untuk ikut kemah pemuda. Puji Tuhan bisa hadir malam hari ini dalam keadaan sehat, diberkati semua anugerah Tuhan yang begitu besar. Saudara yang kekasih, di dalam kitab 1 Tawarikh kita buka ayat ini, satu ayat saja kita akan sama-sama baca. Saudara duduk saja, kita baca bersama-sama 1 Tawarikh pasal 16 ayat yang ke-34. Puji Tuhan. 1 Tawarikh pasal yang ke-16 ayat yang ke-34. Puji Tuhan, sudah ada di layar. Setelah hitungan ketiga kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Ayat ini begitu, satu ayat tapi luar biasa, begitu dalam dan begitu sangat memberkati setiap saudara dan saya. Kenapa pemazmur katakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik? Ini Raja Daud, ini ungkapan Raja Daud bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita baca pada pasal-pasal sebelumnya, bagaimana Raja Daud waktu dia mau mengembalikan tabut Tuhan ke Yerusalem. Waktu itu tabut Tuhan ada di Kiryat Yearim. Itu jaraknya kira-kira 16 atau 17 kilo dari Kiryat Yearim mau dibawa ke Yerusalem. Nah, Raja Daud waktu dia mau bawa pertama dia pikir dengan cara yang luar biasa, dia pakai dengan kereta. Waktu kereta berjalan, tabut itu kereta itu miring, lalu Usa tahan, Usa meninggal, saudara. Lalu Daud terasa mau marah, tapi dia juga takut, tetapi dia mulai dapat hikmat dari Tuhan. Dia pikir, caranya salah. Untuk mengembalikan tabut Tuhan harus dengan cara seperti Musa, bukan dengan kereta, dengan alat yang begitu luar biasa pada zaman itu, tetapi dengan dipikul. Lalu Daud menyuruh pelayan-pelayan, dia pilih orang pilihan Tuhan, yaitu Bani Lewi sebagai pelayan-pelayan Tuhan untuk memikul kembali tabut Tuhan di bawah ke Yerusalem. Nah, waktu tabut itu sampai di Yerusalem, tabut itu dibawa, disinilah Raja Daud menaikkan pujian kepada Tuhan. Dia bersyukur bahwa dia tahu itu tabut Tuhan itu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Betapa pentingnya hadirat Tuhan ada di Israel atau ada di Yerusalem. Itulah sebabnya cikal bakal dalam pelayanannya atau dalam sebagai seorang raja, dia bawa itu tabut Tuhan. Karena kalau di pasal 13 kita melihat Saul seolah lupa dengan tabut ini. Tabut ini terbiar di Kiryat Yearim. Itulah sebabnya Raja Daud, dia tahu betapa pentingnya kemuliaan Tuhan, betapa pentingnya tabut ini dia pikul lewat para pelayan-pelayan Bani Lewi. Tabut itu dipikul lalu dibawa ke Yerusalem. Di situ kita bisa melihat dalam firman Tuhan bagaimana Daud menaikkan nyanyian pujian kepada Tuhan. Kalau pada ayat bersyukurlah, pada ayat yang ke-8 dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya dan perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, dan seterusnya sampai pada ayat yang ke-34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Amin. Ini yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Saudara, waktu saya dalam perjalanan dari Tawaili menuju ke Bungkus, saya melihat di sepanjang perjalanan, Tuhan Engkau begitu baik. Karena apa? Dalam perjalanan pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa,
lalu mulai masuk dekat-dekat bungkus. Saya lihat ada perusahaan baru dibuka, lalu ada lagi satu perusahaan besar yang dibuka. Dan waktu saya datang 1 tahun yang lalu, baru satu perusahaan besar yang ada di Bahudopi. Baru satu itu. Saya datang tahun yang lalu, anak kami antar jalan-jalan, mama mari kita jalan-jalan lihat perusahaan. Wah, saya lihat begitu banyak orang-orang yang ada masuk keluar perusahaan. Waktu itu sudah jam 6, jadi orang pulang kerja masuk ada gantian. Jadi, saudara, kalau kita melihat saya melihat daerah yang ada ini luar biasa. Tuhan engkau kaya, Tuhan engkau baik. Itulah sebabnya Raja Daud melihat bahwa kemuliaan Tuhan ada di Yerusalem. Dia tahu ada hadirat Tuhan, ada campur tangan Tuhan. Dia tahu pasti lawatan Tuhan akan luar biasa bagi umat pilihan Tuhan. Jika saya percaya kalau ada kemuliaan Tuhan di tempat, dan saya yakin ada kemuliaan Tuhan di tempat ini, akan ada banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Allah mempersiapkan, saya yakin ini bukan kebetulan ada tempat ini. Saudara, sedikit saya bersaksi, anak saya ini kami saling berdebat waktu dia mau lanjutkan sekolah selanjutnya. Bisa masuk ke dokter, padahal saya ini anaknya gembala. Seorang gembala paksa anaknya masuk sekolah ke dokter. Dia mati-matian tidak mau. Kami selalu sering ambil, pokoknya sekolah ke sini. Tidak, dia ambil tulisannya sendiri, dia ambil hukum. Padahal saya suruh dia masuk dokter. Biar mama seorang janda memang akan berusaha kasih sekolah kamu yang penting kamu sekolah baik-baik. Tapi dia tidak mau, saudara. Dia mau pilih hukumnya. Sudah, mama mengalah, jalani. Ya, maksudnya sekolah yang penting kamu sekolah dan kamu boleh berhasil dengan pendidikan yang ada. Akhirnya ketemu dengan saudara Sandi dan nikahlah dengan hamba Tuhan. Jadi semuanya Tuhan atur sedemikian rupa. Dan kami tahu kami manusia, orang tua hanya kita sebagai manusia berencana, tapi Tuhan yang mengatur setiap kehidupan kita. Karena Tuhan itu punya rencana yang indah dalam setiap pribadi saudara dan saya. Seperti firman Tuhan tadi, ungkapan Raja Daud, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Saudara ada malam hari ini karena kebaikan Tuhan. Bukan karena kita kuat rawat diri kita, karena kita diberkati dengan berkat yang luar biasa. Terima kasih Bapak yang punya penginapan. Sudah 2 malam, sebentar 3 malam lagi kami akan nginap di rumahnya yang sudah selesai. Dan terima kasih, saya belum tahu Bapak yang mana, terima kasih sudah terima kami nginap di rumah yang ada. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Nah saudara, Allah itu sangat baik dalam hidup kita. Kalau kita diberkati bukan untuk kita nikmati sendiri, saudara. Setiap berkat Tuhan percayakan saudara yang ada adalah bendaharanya Tuhan. Kita adalah, Tuhan percayakan berkat itu bukan untuk kesenangan kita sendiri, tidak. Tuhan percayakan berkat-berkat dalam hidup kita untuk kita kembalikan lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Kalau tempat ini luar biasa, saya datang masih waktu tahun lalu, masih sebentar dibangun saudara, baru mau pasang tehel, tapi puji Tuhan, sudah gagal, sudah bagus. Saya putar-putar lihat, wah puji Tuhan. Saya keliling-keliling lihat, wah masih kosong. Saudara, kalau diberkati Tuhan, mari berkorban buat Tuhan. Bukan untuk menyenangkan anak kami, bukan saudara. Apa yang saudara Tuhan berikan, itu berarti kita kembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kalau Tuhan berkati kita tidak jadi orang yang mementingkan diri kita sendiri, tapi kita orang suka terbuka, saudara. Apa yang Tuhan berikan kita tahu semuanya adalah Tuhan punya, dan kita kembalikan lagi kepada Tuhan. Itulah sebabnya pemazmur katakan 1 Tawarin 16 ayat 34, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Nah, saudara, kenapa pemazmur sekali lagi katakan Tuhan itu baik? Memang itu Tuhan baik. Kalau kita lihat mulai dari Kejadian, dalam kitab Kejadian, dalam penciptaan pertama, saya suka sekali cerita ini, pembacaan ini Kejadian, penciptaan pertama terang, lalu Tuhan ciptakan cakrawala atau langit, lalu Tuhan ciptakan tumbuh-tumbuhan, lalu Tuhan ciptakan benda-benda penerang, lalu Tuhan ciptakan binatang, dan hari yang ke-6 Tuhan ciptakan manusia. Dan apa yang Tuhan katakan, sungguh sangat baik. Jadi waktu Tuhan menciptakan kita umat manusia, apa yang dalam kitab Kejadian, maka Allah dalam ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Waktu dia ciptakan terang, dia ciptakan tumbuh-tumbuhan, dia ciptakan cakrawala dan seterusnya, dia katakan baik. Semuanya baik. Tetapi secara khusus waktu hari yang ke-6 dia ciptakan saudara dan saya, dia katakan sungguh amat baik. Jadi saudara, sangat luar biasa
seluruh yang Allah ciptakan, manusialah yang membuat Allah menjadi senang. Sungguh berarti hati Allah penuh dengan sukacita menciptakan saudara dan saya. Nah, karena kita ciptaan Allah yang menyenangkan hati Allah, Allah mau juga hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Saudara, ini kerinduan hati Allah. Dia ciptakan kita manusia bukan kita pakai untuk kesenangan pribadi kita, atau kita pakai untuk kesenangan, mencari kesenangan di luar Tuhan. Bukan itu, saudara. Allah itu sangat baik dan dia punya program yang indah bagi semua kita yang ada. Untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara bangun tempat ini seindah mungkin, berarti hanya satu tujuan, untuk apa? Menyenangkan hati Tuhan. Apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita, talenta, berkat, waktu, kesehatan, kita kembalikan lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena Allah begitu senang. Waktu di hari yang ke-6 dia ciptakan saudara dan saya, kata, oh sungguh amat baik. Seperti saudara kalau melihat sesuatu yang wah sungguh hebat, wah sungguh dahsyat. Waktu Tuhan ciptakan saudara dan saya, ciptakan manusia, dia kata, wah sungguh indah sekali. Dan itu yang Tuhan mau. Jadi kita bejana-bejana yang indah, menjadi bejana-bejana yang berguna. Kalau ini tempat yang baru, maksud saya ini sepertinya kota yang akan terbuka menjadi kota yang baru. Nah, saudara, arus orang-orang datang itu akan banyak. Waktu saya datang baru satu perusahaan, sekarang sudah mau 3. Satu perusahaan-perusahaan besar lagi. Jadi orang-orang yang datang dari luar akan banyak. Nah, mari kita lengkapi diri kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita tidak kuat dengan firman, dengan pengaruh yang ada, dengan keadaan yang ada, kita bisa jauh dari Tuhan. Kita bisa melihat keindahan-keindahan yang ada, atau berkat-berkat yang banyak yang kita miliki, kita bisa menomor-duakan Tuhan. Tapi pada malam hari ini, saudara, di mana Raja Daud bersyukur kepada Tuhan sebab dia baik. Dan waktu dia ciptakan saudara dan saya, Tuhan sangat senang. Dia ciptakan manusia, wah sungguh amat baik. Tuhan mau ini, saudara. Kalau kita melihat ada jiwa-jiwa baru datang kepada Tuhan, ini gereja yang ada pasti tidak akan dapat menampung. Nah, kalau ada jiwa-jiwa baru, mari kita rangkul, saudara. Biar mereka juga betah sama-sama kita beribadah memuliakan Tuhan. Kita jemaat-jemaat Tuhan yang penuh dengan kasih persaudaraan. Saudara, saya teringat waktu beberapa bulan yang lalu, kalau kita rukun, firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 133, di situ persaudaraan yang rukun, di situ berkat-berkat Tuhan mengalir. Sedikit kesaksian, ada jemaat yang baru kami berkati beberapa bulan yang lalu. Dia bersaksi, saya tidak tahu, saudara, rupanya yang dampingi orang tuanya, dia orang tua, dan ada yang mendampingi mempelai wanita, dan yang pria yang rupanya yang mempelai wanita ini sudah mungkin 2 tahun tidak, dia ngomong mungkin penting suami istri, saudara. Tapi waktu firman itu yang saya bawakan dalam pemberkatan rumah tangga yang rukun, itu yang intinya tentang kerukunan dalam rumah tangga, supaya berkat-berkat Tuhan mengalir. Tujuannya untuk rumah tangga yang baru. Ternyata firman itu buat semua yang ada. Di sampingnya ini rupanya suami istri yang sudah beberapa tahun tidak mau cerai juga, tidak mau, tapi tidak ada lagi bicara. Sudah, tapi karena namanya orang tua punya anak, ya tetap sama-sama rumah tangga, tetapi sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik. Atau mungkin ada komunikasi cuma yang penting-penting, artinya sudah tidak lagi suka bercerita, sudah siapa kau, siapa saya. Tapi karena mendengar firman Tuhan bahwa kunci berkat adalah dalam keluarga yang rukun, rumah tangga yang rukun, atau sidang jemaat yang rukun, di situ maka berkat-berkat Tuhan akan mengalir. Jangan cuma kita pikir berkat itu secara jasmani, materi, tidak. Berkat-berkat rohani akan mengalir, dan juga berkat-berkat secara jasmani akan mengalir. Mari saudaraku, Allah mau bersyukur. Orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan, orang bersyukur itu sama dengan berterima kasih. Orang yang tahu berterima kasih kepada Tuhan, saya catat, orang yang tahu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, orang yang tahu menghargai kebaikan Tuhan. Kalau kita tahu menghargai kebaikan Tuhan, maka kita akan suka beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan bilang, persembahkan tubuh kita ini menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Nah, itu yang Tuhan mau. Kita suka beribadah kepada Tuhan. Kita
menghargai bahwa anugerah Tuhan yang tahu menghargai setiap kebaikan Tuhan, atau tahu menghargai setiap anugerah Tuhan yang Dia berikan bagi kita. Anugerah Tuhan itu kalau saudara ada sehat, kuat, dia kita punya uang banyak. Kalau kita sakit, saudara misalnya ada yang sakit, lalu kita seolah-olah mau beri kesembuhan itu dengan uang, tidak dapat memberi. Selain Tuhan kalau mau menyehat atau sembuhkan kita, Dia akan sembuhkan kita. Memang kita perlu uang, jangan saudara salah artikan. Kita sangat butuh uang, saudara, butuh untuk supaya kita kalau sakit itu ke dokter. Tapi sekalipun uang kita banyak, kalau sudah waktunya Tuhan, Dia mau ambil kita, biar kita mau beli dengan uang kita banyak, kita tidak dapat beli nafas hidup. Itu adalah milik Tuhan. Nah, saudara, betapa pentingnya untuk kita selalu menghargai setiap anugerah, setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau kita yang tahu bersyukur atau berterima kasih kepada Tuhan, berarti kita orang-orang yang suka menyenangkan hati Tuhan. Apa menyenangkan? Tentu lewat hidup kita, karakter kita sehari-hari, apa yang kita lakukan benar-benar memuliakan Tuhan. Nah, saudara yang kekasih, ada dua kalimat yang saya dapat garis bawahi di dalam satu Tawarik pasal 6 ayat yang ke-34. Pertama, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Tuhan itu memang sangat baik. Mau dikatakan tidak akan pernah habis, saudara. Mulai dari penciptaan saja, saudara pikir baik sudah terang, Dia ciptakan terang, lalu Dia ciptakan cakrawala atau langit yang serta dalam langit, lalu Dia ciptakan tumbuh-tumbuhan, bukan berbuat benda-benda penerang, Dia ciptakan tumbuh-tumbuhan, lalu Dia ciptakan benda penerang, Dia ciptakan binatang, lalu Dia ciptakan kita manusia. Jadi dengan kata lain, semuanya sudah ada. Baru hari ke-6 Dia ciptakan kita manusia. Betapa tidak kenal dirinya kita kalau kita menjadi orang yang sombong, saudara. Semuanya Tuhan sudah ciptakan, lalu Dia ciptakan saudara dan saya. Dan Tuhan bilang kuasai bumi. Artinya kita berusaha untuk memperoleh apa yang kita mau. Kita tidak menjadi orang yang pemalas. Tuhan tidak berkati. Kita orang yang suka berusaha bekerja. Saat kita berusaha, disitulah Tuhan buka jalan. Nah, itulah betapa baru kita kejadian aja kita sudah lihat betapa baiknya Tuhan. Dan yang kedua, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Berdua berjalan kasih setia Tuhan. Untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Jadi kasih Tuhan itu tidak pernah habis. Kadang kasih kita dengan saudara kita, kalau saudara kita minta tolong 1-2 kali, kita tolong misalnya 2 kali. Tapi kalau sudah selalu, bosan saya tolong terus, misalnya saya tolong terus, akhirnya ada rasa bosan. Atau juga mungkin kita minta tolong dengan tetangga kita, dia mungkin tolong 1-2 kali kita kebetulan kehabisan misalnya, lalu dia bisa tolong kita. Tetapi kalau selalu dia rasa bosan. Tetapi Allah tidak. Firman Tuhan katakan, sebab kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Kita bangga, saudara. Kasih setia Tuhan itu untuk selama-lamanya. Nah, kalau kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya, jangan kita mulai ambil kesempatan. Kan Tuhan itu penuh dengan kasih. Saya lakukan ini dan itu yang tidak berkenan, kan besok saya minta maaf. Tidak, saudara. Kasih setia Tuhan yang Dia berikan bagi kita, kita jangan salah pergunakan. Kita bisa melihat, dalam kitab Bilangan pasal, mungkin Kiki bisa bantu, Bilangan pasal 14 ayat yang ke-18. Baca Bilangan 14 ayat 18. Bilangan 14 ayat yang ke-18. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Dia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan Dia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Iya, puji Tuhan. Jadi kasih setia Tuhan itu untuk selama-lamanya. Tapi Allah tidak segan-segan kalau melihat anaknya, apalagi sudah tahu firman, dia masa bodoh. Sudah tahu firman, jangan lakukan ini, tetap lakukan itu. Tuhan tidak segan-segan mengajar anak-anaknya, menegur dengan caranya Tuhan yang luar biasa. Itulah kasih Tuhan. Bukan berarti Tuhan kasih biar kita, tidak. Tuhan sayang, karena kalau tidak Tuhan ajar, kalau tidak Tuhan tegur, kadang kita merasa diri kita selalu benar, padahal kita sudah salah. Nah, kasih setia Tuhan mengajar setiap kehidupan kita
supaya untuk kita menyadari kehidupan kita, untuk menyadari bahwa Tuhan itu juga punya batas kasih. Bukan berarti Tuhan tidak kasihnya kurang, tidak. Tuhan punya kasih tetap untuk selama-lamanya. Tetapi Tuhan tidak segan-segan mengajar kita kalau kita mulai tidak setia. Satu ayat lagi saya ambil, bagaimana kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Pemazmur mengatakan, puji Tuhan, satu ayat lagi, puji Tuhan, di dalam Mazmur yang ke 57. Ya, Mazmur pasal yang ke-57 ayat yang ke-10 sehingga ayat yang ke-11. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebesaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Amin. Jadi aku mau bersyukur kepadamu Tuhan. Ini seorang pemuji yang dia selalu katakan, aku mau selalu berterima kasih kepadamu. Demikian kita pada malam hari ini, saudara. Saya tidak akan berbicara lebih banyak, tapi kuncinya yang Tuhan mau bagaimana kita selalu tahu bersyukur. Bukan hanya waktu kita diberkati, puji Tuhan anak kami hari ini berhari ulang tahun. Tapi firman Tuhan dengan tegas mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya dalam keadaan kita diberkati, waktu kita berhari ulang tahun, mungkin lagi kita dapat mobil baru, dapat rumah baru, dan semuanya serba baru. Bukan hanya waktu senang kita bersyukur, waktu kita juga lagi tidak ada apa-apa, saudara. Nah ini yang sulit. Apa Tuhan mau lihat? Apa tetap bersyukur? Padahal kasih Tuhan itu untuk selama-lamanya. Waktu kita diperhadapi lagi-lagi kantong kering, saudara. Aduh, di dapur lagi tidak ada apa-apa. Apakah kita tetap menaikkan syukur atau naikkan pujian kepada Tuhan? Allah itu penuh dengan kasih. Allah itu penuh dengan luar biasa. Allah begitu banyak contoh-contoh di dalam Alkitab. Saya tidak akan mengambil lagi satu persatu. Tapi intinya mari kita tahu berterima kasih kepada Tuhan. Bukan hanya waktu kita genap usia Tirsa 27 tahun lalu bersyukur, dalam keadaan berkekurangan sekalipun, dalam keadaan sakit sekalipun, dalam keadaan tidak berdaya sekalipun, naikkanlah pujian terima kasih kepada Tuhan. Naikkanlah syukur kepada Tuhan, jangan bersungut-sungut, saudara. Kenapa bangsa Israel, sekali lagi saya katakan, kenapa bangsa Israel tidak perjalanannya menjadi panjang, yang sebenarnya cuma 40 hari 40 malam tempat itu sudah sampai. Dari Mesir ke tanah Kanaan sudah sampai kalau mereka berjalan terus-terus tidak berhenti. Tetapi karena bersungut-sungut akhirnya perjalanan terputar-putar. Tuhan buat mereka terputar-putar. Akhirnya mungkin 40 tahun baru sampai. Dan yang orang yang keluar dari tanah perbudakan hanya Yosua dan Kaleb yang tiba dari tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan, semuanya mati di perjalanan. Dan yang sampai orang-orang yang lahir di perjalanan, karena apa? Tidak sampai karena suka tidak tahu bersyukur, bersungut-sungut kepada Tuhan. Saat tidak ada, mereka mulai bersungut-sungut. Kalau ada, mereka senang. Tapi kalau tidak ada, mulai mereka mengeluh dan mengeluh. Nah, pada malam hari ini dalam ibadah syukuran, malam hari ini mari kita juga seperti ungkapan pujian Raja Daud, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Setialah kepada Tuhan, kasihnya tidak pernah habis bagi kita semua. Puji Tuhan, malam hari ini kami keluarga bersyukur. Mari kita sama-sama mendoakan anak kami, mendoakan juga Sandi, Lova, supaya Tuhan pakai hidup mereka semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari kita bantu berdiri. Kami undang anak-anak Sandi, Lova, sama-sama saudara juga di tempat saudara akan mendoakan anak kami. Lalu ya Tuhan pakai mereka dengan luar biasa dalam pelayanan, baik dalam pengembalaan, penginjilan, mengajar, biar karya Tuhan yang hebat terus Tuhan nyatakan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Karya
Paul hari ini bersama suami dan cucu ya Tuhan. Kami serahkan pelayanan anak kami ini Bapa. Tuhan ada di tempat ini. Tuhan memberkati pelayanan di sini. Tuhan memberkati sidang jemaat yang ada semuanya Tuhan dalam lawatanmu yang luar biasa. Biar semua mereka bergandengan tangan Tuhan melayani Engkau. Kuduskan tangan hamba Tuhan. Biarlah kuasa-Mu mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-kuasa-Mu yang begitu hebat dan luar biasa Tuhan mengalir dengan luar biasa. Urapi pelayanan kami. Hikmat pewahyuan Tuhan anugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkatkan anugerah dan yang mengalir dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami hormat kemuliaan bagi nama-Mu, bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bangga kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Engkau Allah kami yang hebat. Jadikan kami semua pelaku kebenaran firman. Jangan biarkan firman berlalu Tuhan. Meteraikan di setiap hati kami semua. Biar kami menjadi pelaku kebenaran firman. Berkati tempat ini Tuhan. Biar penuh dengan kemuliaan-Mu. Bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada-Mu. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih kepada hamba-Nya. Dengan hormat saya sebutkan Pendeta Linda Sepa STH yang sudah memberkati kita sekalian malam hari ini dengan firman Tuhan yang luar biasa. Kiranya Tuhan terus menolong, Tuhan terus memberkati pelayanan pribadi, bahkan semua apa yang dirindukan. Tuhan menolong dan memberkati. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman yang sudah kami dengar malam hari ini. Ini menjadi berkat untuk kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman. Tiba saatnya Tuhan kami akan memberi persembahan bagi-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami tabur malam hari ini, apa yang kami beri, itu berguna bagi pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memberi yang terbaik bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita naikkan satu pujian bagi Tuhan. Syukur bagi
setiap koran persembahan Bapak Ibu Saudara berikan. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah ucapan syukur malam hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di akhir ibadah kami tetap menaikkan pujian syukur kami kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami yang ada Tuhan, tibakan dengan tidak kekurangan apa-apa.
berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa bagi kami. Mari saudara, kita terima berkat, kita angkat tangan dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah yang besar dari Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita semua gereja Tuhan mulai saat malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.